Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza si'ta sahla. Para santri semua yang ada di rumah dan para asatid yang ada di ruangan ini, ya, marilah kita sebelum melanjutkan pembahasan kajian kita tentang hadis Arba'in Nawawi, kita tidak henti-hentinya mengucapkan hamdalah, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayahnya, kekuasaannya, inayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, dan kita selalu berdoa semoga kalian yang ada di rumah dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi dari beberapa dan banyak sekali penyakit, dilindungi dari beberapa dan banyak sekali wabah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah dengan benar. Dan tak lupa kita ucapkan juga sholawat dan salam, ya, untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya, dengan kegigihan dan ketabahan beliau menghadapi semua hinaan, cacian, sehingga Islam alhamdulillah dapat masuk ke negeri kita dan kita bisa menganut agama ini, karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk nanti setelah kalian meninggal semua itu dibangkitkan dalam keadaan Islam. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya 60 tahun, 70 tahun, dan selebihnya kita akan mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab yang selamanya. Jadi jangan korbankan segala sesuatu yang hanya kecil untuk dikorbankan atau ditukar dengan hal yang sangat besar. Ya, Allah sudah berkali-kali mewanti-wanti ke kita, Nabi dan Rasul kita juga sudah selalu menasihati kita bahwa dunia itu tidak hanya lebih dari sesayap ekor nyamuk, satu sayap ekor nyamuk. Ya, kata Allah, kata Rasulullah mengatakan bahwa dunia kalau lebih berharga daripada satu lembar sayap nyamuk, maka orang kafir pun tidak akan diberikan makan, tidak akan diberikan minum. Maka kita harus berhati-hati, ya, menghadapi dunia ini, karena, ya, syaitan, iblis, jin, dan para kru-krunya itu sangat berhasrat sekali untuk kita menemani dia di neraka jahim nanti. Jadi kita harus selalu belajar meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak merugi nanti di akhirat. Yang kedua juga saya pesankan bahwa ilmu agama itu banyak sekali. Mungkin kalau kita diberi hidup sampai 70 tahun, ilmu agama itu tidak akan bisa selesai. Jadi berdoalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan kita belajar tentang dinul Islam. Ya, kita lanjutkan pertemuan ke-4 atau ke-5, ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang takdir, ya, kemudian kita belajar tentang proses penciptaan manusia,
Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang ruh. Ya, ruh ditiupkan dalam rahim seorang ibu itu saat berusia 4 bulan. Nah, ketika setelah 4 bulan ya terjadi penyatuan antara ruh dengan jasadiah manusia yang ada di kandungan. Ada penyatuan yang baik dan yang buruk. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga, jangan banyak bertanya tentang ruh karena ilmu pengetahuan sampai sekarang belum dapat menjangkau apa itu ruh. Itu sudah diindikasikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, katakanlah ar-ruh ya amri minar rabbih. Jadi ruh itu hanya urusan Tuhanmu dan kamu tidak akan tahu. Nah, di dalam ketika menyatukan dengan ruh itu, Ustaz kemarin lupa menyampaikan bahwa sebelum ruh itu ya disatukan dengan jasadiah kita di rahim, maka Allah mengambil sumpah ruh itu. Ya. Jadi sebelum kemarin menyatu, kemudian tercipta nafs, ya, ruh, kemudian jasad digabungkan jadi satu, kemudian tercipta nafs, ada nafsu di situ, ada nafsu yang baik, ya, nafsu yang jelek, nafsu mahmudah dan nafsu lawamah, ya, di situ terjadi percampuran. Nah, sebelum terjadi percampuran itu, Ustadz kemarin kelupa bahwa manusia semuanya itu diambil sumpahnya, ya. Kita bisa baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Ya. 172 dikatakan, saya bacakan artinya saja, nanti kalian bisa baca Arabnya di rumah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi, dari tulang rusuk kedua orang tua kalian, ya. Dan Allah mengambil sumpah terhadap ruh-ruh itu. Jadi sebelum kita lahir, ruh itu sudah diambil sumpah, sudah bertemu dengan Rabbnya. Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Allah mengatakan seperti itu pada ruh. Ya, kita ini bagian dari kita. Kemudian mereka menjawab, bala, benar ya Allah. Dan kami bersaksi atas itu. Ya. Dan agar kenapa itu dikatakan, kenapa itu terjadi, disumpah atau diambil kesaksiannya, Allah mengatakan bahwa agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah atau tidak pernah mendengar seperti ini. Jadi ini bantahan ya buat orang-orang yang nanti ketika di hari kiamat istilah kita ngeles ya sama Allah. Ya, kenapa kamu nggak menganut Islam? Kenapa kamu tidak menjalankan syariat Islam? Ya, tidak ada kata-kata bahwa kita tidak pernah mendengar itu atau kita tidak pernah menjalani syariat ini karena kita lalai terhadap syariat ini. Tidak bisa ya, karena di awalnya sudah diambil sumpah setiap ruh itu. Atau mengatakan di ayat selanjutnya adalah sesungguhnya nenek moyang kami, orang-orang tua kami itu telah syirik, sudah agamanya udah beda, ya sudah tidak pernah mengenalkan kita dengan Allah, ya akhirnya kita tuh juga sama-sama syirik, kita juga sama-sama agamanya bukan Islam. Ya Allah sudah mengatakan di dalam surat 172 dan 173 ini kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Kenapa? Ya. Di beberapa buku saya baca bahwa setiap orang di dunia ini ya ketika pernah mendengarkan agama Islam, maka karena ruh itu dari Rabbnya, dia adalah suci dan Islam itu adalah suci, dia sebenarnya harusnya tersentuh ya dengan kebaikan-kebaikan atau tentang agama Islam ini. Setiap orang yang pernah mendengar agama ini ya, jadi orang-orang yang bukan dari Islam pasti dalam perjalanan hidupnya pernah mendengar Islam. Dan di situ Allah menjelaskan bahwa ruh itu mengenali Rabbnya.
Jadi sebenarnya orang-orang di luar kita, di ruang Islam, ketika mengenal Islam harusnya pernah terdetak di jantungnya itu adalah untuk menganut atau membenarkan agama ini. Tetapi karena hawa nafsunya, karena keinginannya dan bujukan syaitan, maka dia tetap dalam kekafirannya. Ya, dan ini nanti akan diambil persaksian di hari kiamat. Bukankah aku sudah ngomong sama kamu, sudah bilang sama kamu bahwa kamu pernah mendengar tentang Islam, kenapa kamu menghindarinya? Nah, itu makanya kita di sini bersyukur kehadirat Allah, karena nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam. Banyak orang yang bahkan paman Rasulullah sendiri tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi manfaatkan dengan baik keislaman kita, sehingga insya Allah nanti kita akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bergabung antara roh dan bergabungnya antara dengan jasad manusia, kemudian membentuk nafs ya, insan ya, seperti itu. Kemudian manusia itu akan dilahirkan. Nah, manusia itu dilahirkan dalam bentuk macam-macam ya, sesuai dengan apa yang menjadi prototipe ya, bentuk dasar dari yang diciptakan Allah. Semua manusia ya. Nah, ketika manusia itu lahir, kata Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ya, jadi semua orang tidak mempunyai dosa keturunan. Karena bagaimana dia menanggung dosa keturunan sedangkan dia baru lahir? Ya. Jadi semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Beberapa ulama mengatakan fitrah adalah al-Islam. Ya, kesucian atau kebersihan itu adalah Islam. Jadi para ulama ini mengatakan bahwa setiap anak awalnya dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Potongan hadisnya gitu, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa aba'ahu, ya bapaknya atau orang tuanya ya wa yahaddanihi, ya yang menjadikan dia Yahudi, au nasaranihi, menjadi Nasrani, atau majisanihi, dia menjadi Majusi. Kenapa di situ tidak disebutkan Islam? Karena Islam itu adalah fitrah. Dia sudah mengatakan setiap orang yang lahir dalam keadaan Islam, bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Nah, jadi ketika orang itu lahir, maka dia itu sudah menjadi orang Islam. Yang hari ini kita bahas, kita harus tahu bagaimana orang Islam tersebut. Ya. Nah, kita bahas hadis arba'in, hadis ketiga ya dari Imam Nawawi rahimahullah. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi ini adalah Abdullah ibnu Khattab, jadi anaknya Umar bin Khattab. Ya, qala berkata dia, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan ya, buniyal Islam, bangunan Islam atau Islam itu dibangun ya ala hamsin, terdiri atas 5 perkara. Sahadati, menyaksikan an la ilaha illallah, ya saya bersaksi atau menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu sebagai Rasulullah, wa iqamis shalah, dan dia itu melaksanakan sholat, wa ita'iz zakah, jadi dia menunaikan zakat, memberikan zakat, ya, wa hajjil bait, dan berhaji di bait rumah Allah di Ka'bah, ya.
Dan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini karena orang itu sudah lahir, ya, dan dia dilahirkan dalam keadaan Islam, maka setiap orang harus tahu bagaimana menjadi Islam yang benar. Di hadis ini mengatakan bahwa setiap orang harus mendirikan bangunannya, dan bangunan Islam ini terdiri atas 5 hal, 5 pokok. Dan apabila bangunan itu tidak terdapat, ya, salah satu di antara tiang-tiang ini, maka tidak sempurnalah bangunan tersebut. Ya, yang pertama adalah persaksian bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kalau orang Arab mengatakan ini suatu sumpah, ya, kesaksian, ya, makanya banyak orang Arab yang dulu orang Quraisy itu nggak gampang-gampangan mengucapkan syahadat ini, karena dia tahu konsekuensinya, bahwa ketika dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, di situ terdapat 2 hukum atau 2 rukun syahadat. Yang pertama adalah la ilaha illallah, itu lanya la nahyi. Dia meniadakan selain apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. La ilah berarti tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Dalam beberapa ulama mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'bud bil haqqin illallah. Tidak ada yang disembah atau menjadi sesembahan atau beribadah kita kecuali kepada Allah. Illa di situ adalah istimbat, artinya dia itu menetapkan. Isbat ya. Isbat artinya menetapkan. Jadi selain dari Allah, kalau kita meminta pertolongan selain dari Allah itu, atau beribadah kepada selain Allah, maka dihukumi bahwa dia telah melakukan pembatal syahadat. Jadi sangat harus berhati-hati, ya, karena la ilaha illallah itu adalah suatu keyakinan, maka kita harus sangat berhati-hati terhadap kalimat ini, ya. Kalimat ini sangat besar artinya buat kita, ya. Jadi ketika suatu hari, ya, seseorang, ini diceritakan sama Rasulullah di akhirat nanti, ya, ada seseorang membawa amal-amalannya banyak sekali, kemudian ditimbang, ternyata amalannya kebaikan itu lebih sedikit dibanding dengan keburukannya. Keburukannya lebih banyak sehingga timbangannya itu lebih banyak ke keburukan. Hingga Allah mengatakan pada orang ini, apakah kamu masih mempunyai kebaikan yang lain terhadap manusia atau di alam atau di bumi ini? Dia mengatakan, saya nggak punya, ya Allah, ya, saya tidak punya lagi. Bingung lagi dia mau cari kebaikan mana, karena kebaikannya sudah ditampakkan lewat CCTV, sudah ditampakkan semua, ya, kejelekannya juga sudah ditampakkan sama Allah, ya, ya. Jadi akhirnya Allah mengatakan, coba, ya, ambil kebaikan yang ada di sakumu, sebuah kartu tauhid, la ilaha illallah. Kemudian diambil, ya, bisakah ini menjadikan kebaikan, ya. Akhirnya diambil, diberikan Allah. Orang ini mengatakan, ya Allah, jangan kau memperolok-olok saya, ya, karena kartu sekecil ini, ya, apakah bisa menjadi pemberat saya di timbangan. Nah, ketika itu maka Allah mengatakan, timbanglah. Ketika ditimbang ternyata, ya, kartu ini beratnya, kata Allah, melebihi 7 langit dan 7 bumi, ya, wassama wal ard. Jadi 7 langit dan 7 bumi lebih berat ketimbangan la ilaha illallah ini daripada 7 ke langit dan 7 bumi. Tapi dengan syarat bahwa la ilaha illallah, karena itu adalah keyakinan, maka itu tidak boleh terputus dan menjadi pembatal di kita, di hati kita, ya. Itu kalimat la ilaha illallah.
Jadi ketika nanti pun ada beberapa riwayat mengatakan kita ada dialog antara Allah dengan malaikat, mengatakan apakah sudah masuk semua ini penghuni surga? Sudah masuk semua penghuni neraka? Sudah. Ya. Kemudian diperintahkanlah malaikat Jibril untuk melihat apakah ada orang-orang yang masih mempunyai keimanan di dalamnya. Nah, ternyata ya di dalam masih ada kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan. Nah, jadi jangan pernah lepas la ilaha illallah ini. Memang kita tidak dalam kondisi perang yang mengharuskan kita itu melepaskan keimanan kita, tetapi kalian harus hati-hati, ada pembatal-pembatal keimanan, ada pembatal-batal syahadat. Jadi walaupun kita pernah syahadat, kita itu bisa batal syahadatnya dengan beberapa kejadian atau kelakuan atau perbuatan yang mungkin tidak kita sadari. Contoh perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu tidak hanya misalnya dengan terang-terangan beribadah kepada selain Allah, misalnya berhala, enggak. Ya, salah satunya adalah tatoyur misalnya. Tatoyur itu mempercayai hal-hal yang ya bukan dari Allah. Contoh binatang, burung. Ya, oh kalau kayak gini pasti sial nih aku hari ini. Ya, ketibanan tokek atau cecak, wah ini sial nih buat saya. Ini tidak mempercayai takdir Allah. Ya, ada beberapa ulama yang mengatakan ini sudah menjadi pembatal syahadat. Ada yang masuk ke dalam sifat fasik dan sebagainya. Ya, jadi kita harus hati-hati menjaga perbuatan kita jangan sampai jatuh ke dalam syirik sehingga tahu-tahu kita ternyata sudah batal syahadatnya sejak lama. Ya, makanya pondasi dari bangunan ini adalah syahadat. Ya. Yang kedua dikatakan setelah rukun Islam syahadatain, yaitu kenapa bersyahadat ada dua ya, yang pertama pada Allah, yang kedua adalah pada Rasul. Pada Rasul artinya adalah kita harus mengikuti ittiba dengan Rasul. Apa yang menjadi contoh Rasulullah, apa yang menjadi perintah Rasulullah harus kita lakukan. Tidak ada berat rasa hati. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, dan dirikanlah sholat. Ya, nah sholat ini sesuatu yang sangat penting. Sholat adalah kalau di dalam sebuah bangunan ini adalah sebuah tiang-tiangnya. Pondasinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, sedangkan tiangnya adalah sholat. Dua hal ini yang menjadi pilar. Jika tidak ada pondasi, tidak ada pilar, bangunan tidak akan terbentuk. Jadi menurut beberapa ulama mengatakan bahwa dua ini adalah yang harus dijaga benar-benar, tidak boleh hilang atau rubuh sedikit pun. Ya, sholat adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan ya beda antara orang ya Islam bukan non Islam atau orang yang melakukan kesyirikan itu adalah iqamis shalah, mendirikan sholat. Ya, kita tahu bahwa beda dengan kita agama-agama lain adalah sholat. Ya, sholat hanya dimiliki oleh orang Islam. Kalau puasa, agama punya semua. Yahudi punya, Nasrani punya, Majusi punya, semua punya. Ya, kalau haji, ya pergi ke rumah Allah, mereka punya. Ya, ada Baitul-Laham, ada Roma, mereka punya semua. Ada tembok ratapan dan sebagainya. Ya, kalau zakat ada mereka, ada perpuluhan, ada ini mereka banyak, ya. Tapi sholat itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, ya. Sangat berhati-hati, ya. Dengan sengaja. Jika tidak dengan sengaja, ya, ada beberapa ulama menghukumi yang berbeda, ya. Ada perbedaan ulama tentang kalau misalnya tidak disengaja. Kita tidak bahas hari ini. Yang ketiga, ya, setelah sholat adalah wa itaiz zakah, dan memberikan zakat. Ya. Zakat ini dalam literatur bahasa Arab ya artinya mensucikan. Ya,
Jadi zakat ini sangat sekali bermanfaat buat kita nanti di akhirat, karena kata Allah bahwa zakat ini adalah nanti sebagai pensuci, pembersih kita di hari akhir. Yang keempat adalah melaksanakan wahaj ilal baiti, jadi melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sangat penting ya, ini dengan catatan bahwa ibadah itu adalah dilaksanakan bila mampu. Hanya ya, bila mampu ini kebanyakan orang meremehkan akhirnya. Ya. Kebanyakan mereka tidak mencoba menabung, tidak mencoba untuk menyendirikan, akhirnya tidak pernah dapat. Ya. Lah, nanti seperti sholat juga, ketika kita misalnya untuk anak ikhwan ya, anak-anak laki-laki ketika di masjid dia tidak ke masjid, sedangkan ada orang tua yang lemah, yang cacat, dan dia pergi ke masjid, nanti di hari akhirat akan didatangkan orang tua ini ya di masjid kita ya, ditanya sama dia, kenapa kamu nggak datang di masjid, dengan alasan apa kamu nggak datang ke masjid, sedangkan orang tua ini yang lemah, yang cacat mungkin ya bisa datang ke masjid. Sama dengan haji ya, dengan pergi ke Baitullah. Kenapa tukang becak, kenapa orang yang penjual gorengan misalnya, atau penjual-penjual yang miskin-miskin itu bisa naik haji dan kamu tidak bisa naik haji? Padahal mungkin gaji kita atau keuangan kita atau keluarga kita lebih mampu daripada orang ini ya, dan orang ini akan didatangkan oleh Allah besok di hari akhirat ketika kita disidang dan ditanya, kenapa kamu tidak melakukan haji ya, dan kita tidak bisa beralasan lagi, kita tidak mampu. Ketidakmampuan apa? Orang ini tidak mampu juga, gajinya di bawah kalian, makanya juga seminggu sekali mungkin ya. Maka dari itu saya mengajak ya para asyid semua dan para anak-anakku di rumah, ayo kita kumpulkan, nggak harus banyak, 100 saja, 200 rupiah, 300 rupiah, 1000, 2000, masukkan ke dalam celengan haji ya, itu sebagai bukti bahwa ya Allah, saya mengambil sedikit harta saya untuk menabung, dan Allah akan tahu bahwa hati kita itu benar-benar ingin naik haji, tidak hanya cuman sekedar lisan, saya ingin naik haji tanpa ada pembuktian. Jadi bawalah kesaksian itu, bukti itu nanti di hari akhir, ketika kita didatangkan orang-orang yang tidak punya bisa naik haji. Yang terakhir adalah ya wasaumi Ramadan, bersaum kepada Ramadan. Tadi sudah saya jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa itu adalah kewajiban kita untuk berpuasa. Berpuasa tidak hanya bagus untuk kesehatan kita, berpuasa adalah salah satu bentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada, kata Allah mengatakan, semua amal ibadah dari sholat, dari zakat, dari infak, dari semua sudah diukur pahalanya. Ada yang 10 kali 70, 10 kali 7, 70 dikalikan pahalanya. Ada yang 700 dikalikan pahalanya. Ada pahalanya yang sebesar bumi dan langit. Tapi kata Allah bahwa puasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya. Ya, seperti bila anak kita itu berprestasi, ya, atau saudara-saudara kita berprestasi memberikan hadiah, ya, kemudian dikatakan sama dia, "Ndak, hadiahnya apa? 100.000, 200.000, 1 juta?" Enggak. Kalau kamu berhasil ini, aku sendiri yang akan memberikan ke dia. Artinya sangat besar sekali hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu anak-anakku semua tentang hadis ketiga yang harus kita kenal ketika kita menjadi orang Islam, ketika kita lahir dan menjadi orang Islam, harus tahu bahwa Islam itu didirikan atas 5 bangunan. Dan ya, mulai hari ini kalian harus benar-benar mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang Allah nanti akan tanyakan dan bukti-buktinya. Ya, karena Allah akan mengungkapkan tidak hanya secara fisik perbuatan kita, tapi hati kita ketika berkata, berniat itu disuarakan lewat speakernya Allah di sana.
ya. Jadi nggak bisa kita main-main di sini. Ya, jadi 5 bangunan ini teruslah kita gali, ya, syahadat kita perbaiki terus, ya. Perhatikan pembatal puasa, kemudian adalah sholat kita perhatikan, jangan sholat itu sembarangan. Kalian harus benar-benar menghadap kepada Allah, ya, benar-benar meminta, bersujud kepada Allah. Hadirkan Allah di dalam setiap sholat kalian. Kemudian tunaikanlah zakat, berikanlah sedikit harta kalian untuk orang-orang yang lain yang membutuhkan, ya. Terus mulai sekarang, ya, walaupun kalian cuman menabung 100 rupiah, 200 rupiah, tidak apa-apa, ya. Itu adalah bukti bahwa kalian benar-benar mau ke Baitullah. Dan ketika kalian tidak sampai, dijemput ajal kalian di tengah jalan, ya, kalian sudah menjadi persaksian. Ini bukti bahwa saya ingin ke Baitullah. Dan terakhir adalah berpuasalah Ramadan. Hari ini kalian berpuasa Ramadan dengan baik, insya Allah derajat takwa yang kalian inginkan dari puasa Ramadan ini kita bisa dapatkan dengan sempurna. Afu minkum wallahu a'lam bishawab. Aku liqauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.